أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. Sikap kita tuh gimana? Iya. Mungkin kalau dibilang dulu waktu saya kafir ini saya begundal gitu ya. Saya merasa paling tenang aja gua mau ngapain, ada juru selamat gitu. Sampai ini ada satu ini Mas kisah yang paling menurut saya menyesal sampai hari ini. Ketika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, balik lagi bersama saya Adam Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat. Tentu bagi mereka yang mau berpikir. Baik. Alhamdulillah, sangat spesial sekali pada kesempatan hari ini saya berjumpa dengan Masya Allah Kang Erik. Assalamualaikum Kang Erik. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya manggilnya Kang ya biar akrab. Kang ya. aja lah. Boleh. Bandung mah Kang ya. Kang ya. Emang asli Bandung ya? Asli Bandung, Oke, alhamdulillah. baik. Kang Erik ini juga dulu pernah beragama selain Islam? Betul. Apa tuh kalau boleh tahu? Saya Kristen Advent kebetulan. Advent. Kristen Insya Allah ya. Advent. Dan kita sedang berada di mana nih Kang? Enak banget nih suasana ini. Cikoneng namanya. Cikoneng ya? Masya PDAM Allah. Cikoneng, Masya Allah. Waduh, seger-seger gini ya. Ya Adem, Allah. cuaca, nikmat lah. Nikmat ya. Lagi saling Masya berbagi. Nikmat Allah, Masya Allah. Masya Allah. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan Kang Erik. Dan beliau juga aktif juga di media sosial, sering berdakwah, sering juga mereaction bagaimana murtadin dan seterusnya. Tapi kan akan kita bahas bagaimana perjalanan kisah hijrahnya nih seorang Kang Erik nih, Masya Allah. Baik, tapi sebelum ke Kang Erik, bagi sahabat ngaji cerdas yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, kemudian juga jangan lupa untuk like, komen, dan tekan tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari ngaji cerdas. Alhamdulillah. Baik, asli Bandung ya Kang? Asli Bandung. Bandung ya. Keluarga juga asli Bandung apa? Keluarga, kalau mama saya dari Cianjur, kalau papa saya dari Padalarang. Kebetulan papa saya juga seorang murtadin, tapi murtadnya bukan murtad, bukan karena mendapatkan mimpi atau segala macam, tapi karena memang menikah. Jadi bapak saya murtad karena menikah. Oh, gitu bapak aja. ikut ibu menikah. Kang Erik gitu. ya Allah. Baik, Kang Erik. Nah, berarti Kang Erik agamanya waktu itu Advent langsung. Advent ya? Dari Kristen Advent, alhamdulillah. Alhamdulillah Kristen Advent. Jangan ya. Subhanallah. Enggak, alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah udah enggak gitu ya. Alhamdulillah udah enggak. Udah enggak Baik, gitu. Kang Erik. Masya Allah. Kang Erik, Advent. Saya pengen kepo nih. Advent itu apa bedanya Advent sama Kristen? Tentu ada perbedaan yang cukup mencolok dari pelajaran, pengajaran, dan juga doktrinnya tentunya berbeda. Baik. Karena dulu saya lahir dibesar di Kristen Advent dan saya ngajar, Mas. Saya ngajar di 3 sekolah sekaligus. Tapi sekolah yang satu nggak tahu saya ngajar di mana, sekolah satu lagi taunya saya cuma itu, sekolah yang satu lagi sama. Jadi 3 sekolah, istilahnya saya backstreet dari 3 sekolah lah. Oh gitu. Jadi yang utamanya saya ngajar di Kristen Protestan. Yang keduanya saya di Katolik, cuma sebentar. Kristen Katolik sekolah ada santa-santanya gitu lah ya. Oh iya. Nggak saya sebutin karena menjaga apa tuh? Menjaga etika etika tempat saya kerja dulu. Terus satu lagi di sekolah sahabat Advent tentunya. Nah, Advent ini ajarannya tentu hampir mirip dengan Islam. Tidak memakan makanan yang haram, tidak makan babi, tidak makan binatang yang kaki 4 bercakar dan segala macamnya. Advent itu kesehatannya sangat dijaga. Rokok, kopi, teh itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi
Kalau mendekati Islam, ya hampir. Hampir ya. Tapi sesembahan yang beda. Oke, gitu. gimana kalau sesembahannya? Tetap sama. Jadi maksudnya semua Kristen pasti sama, mempertuhankan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Tapi ada satu perbedaan yang cukup mencolok, yaitu di masalah makanan sama ibadah. Kan kalau Kristen, Protestan dan Katolik, mereka ibadahnya hari Minggu rata-rata semuanya. Tapi sama kayak saya dulu. Kalau Advent itu hari Sabat atau hari Sabtu. Oh, Sabtu. Karena dalam Bible dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, bukan hari Minggu. Jadi inilah yang sering terjadi bentrok antara gitu. Katolik, Advent, Protestan, Pantekosta, Mormon, Ortodoks, terus apa lagi ya, aliran-aliran Kristen yang lain ya. komplit lah gitu. Tapi bisa beda-beda gitu ya? Bisa kayak, beda. kayak madhab jadi saya ngeliatnya nih. Nah, kayak mazhab. Jadi ada mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Iya, iya. Sekarang itu beda pandangan, tapi tetap ya kan. Kalau di Islam tetap la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kalau di mereka beda, ada yang menyembah langsung dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ada Tuhan Yesus Allah yang hidup. Ada dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan satu lagi ibunya Maria itu. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok lah. Baik. Pada intinya mereka salah semua. Tetap Islam lah nomor satu. Baik, masalah. Baik, Kang Erik. Selain jadi guru di Advent itu, apalagi kegiatan Kang Erik di waktu di agama yang dulu? Kalau dulu di Advent saya paling aktif. Dulu ada, kalau di Advent itu namanya Pathfinder. Pathfinder itu seperti pramukanya Kristus lah. Jadi melayani. Kristus punya pramuka itu. Jadi melayani orang-orang yang memang tidak mampu. Lalu kalau kita bahasa sekarang lagi gaulnya misionaris lah. Oh, misionaris. Jadi kita pergi ke beberapa gereja. Dari situ di gereja kita minta proposal, sumbangan untuk berbagi kepada lingkungan sekitar. Baik. Supaya mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi gitu. ada proses kristenisasi lah. Pada misi-misi gitu ya? Itu ada misinya itu. Di Advent itu paling gencar. Satu lagi, aktifnya di dalam bidang apa tuh? Kalau kita sering lihat pengobatan gratis. Oh iya, saya sering tuh. Jadi dari situ disebarlah ke seluruh gereja di Bandung untuk membantu orang-orang yang sedang kekurangan. Gitu. Mohon maaf, Kang Erik. Mohon maaf, ini agak dalam ya. Apa pernah ada korban nggak yang murtad gara-gara Kang Erik? Korban? Nggak bisa dihitung ya. Aduh. Yang terakhir korban saya gitu ya. Aduh, jadi korbannya nggak? Iya. Korban saya itu dua orang, seorang pedagang gorengan dan juga seorang tukang sapu yang di jalan itu. Itu kebetulan ekonominya lagi turun. Akhirnya kami datangi, terus kita kita lobby lah ya, kita sogok sembako. Ya itulah, jadi udah tau lah Indomie, terus apa lagi tuh Aqua, kalau masalah gitu lah, pada jadi sebutin merek ya. Habis itu akhirnya diajaklah ke gereja untuk tahu bahwa di Kristen tuh begini. Akhirnya di situ 2 orang itu dibaptis dan dia nauzubillah min dzalik bawa istrinya. Jadi 3 orang korban itu. Dan prize-nya pun, hadiahnya pun dibilang ya nggak apa-apa. Sebuah mobil. Dikasih mobil? Saya dikasih mobil, alhamdulillah waktu itu. Murtadin orang dikasih mobil? Murtadin orang dikasih mobil. Dan terakhir yang korban murtad itu adalah istri dan anak saya. Jadi istri dan anak saya itu saya murtadkan. Ya Allah. 2 orang itu nggak dapat prize-nya diambil sama pendetanya. Ya Allah. Jadi apa ya? Kok bisa sampai segitu ya, Kang ya? Jadi memang ada perputaran yang pastilah sahabat pasti tahu semua ya tentang perpuluhan. Nah itu ya. Jadi dari perpuluhan itulah, kalau saya bongkar ini lebih dalam lagi. Baik, coba gimana, Kang? Lebih ini lagi ya. Jadi perpuluhan itu kita ini ada persembahan kasih, persembahan misionaris, persembahan untuk gereja, dan persembahan untuk pengkhotbah. Jadi setiap ada yang khotbah itu di gereja dari luar, itu ambilnya dari persembahan apa ya namanya ya? Kalau di Advent soalnya beda-beda, Mas. Beda-beda antara satu gereja dan gereja yang lain namanya. Jadi persembahan kasih, persembahan misionaris, persembahan sekolah sahabat, persembahan banyak lah. Jadi intinya ada pembagian beberapa. Nah, perpuluhan itulah, kalau misalnya dulu saya gaji hampir 6 juta, Mas.
6 juta ya? 6 juta itu, belum dari sekolah yang lain. 6 juta itu 10%-nya berapa? 600.000 kan? 600.000 itu satu orang. Itu misalnya ada yang gaji 10 juta, 1 juta. Itu setiap hari loh. Bukan setiap hari, maksudnya setiap 1 bulan sekali itu perpuluhan. Jadi sebulan sekali itu gereja bisa ngambil hampir 100 jutaan lah. Itu kalau nominalnya satu gereja gitu. Makanya jangan salah. Mereka kan kaya. Wah, makanya mereka mobilnya mewah, cakep-cakep, modis. Nah, itu dari hasil dari perpuluhan pekerjaan itu. itu. Dan jadi, itu mungkin bisa berdasarkan data Kang Erik ya. Berdasarkan data, soalnya kalau Kang misalnya saya buka datanya nanti bisa jadi saya dituntut, Mas. Oh iya, jangan. Janganlah, ini cukup dasarnya aja lah ya. Jangan sampai kemelebar kemana-mana. Berarti ada politik internal ya, ada politik internal di antara gitu. misionaris itu ya. Kalau saya ceritain lagi ada, Mas. Gimana Tapi ini terjadi sama keluarga saya waktu saya masih Kristen. Ini ada rebutan bendahara di gereja. Jangan salah gitu ya. Mungkin firman Allah dalam Al-Quran ada, aduh saya lupa suratnya. Baik. Itu jangan menyangka bahwa mereka itu bersatu. Tapi di dalam mereka itu terjadi perpecahan dan peperangan. Itu terjadi. Itu waktu saya masuk Islam tuh baru tahu gitu. Ya Allah, ternyata dulu udah difirmankan sama Allah. Kok saya baru tahu gitu loh. Jadi ternyata Al-Quran ini ya Allah, bukan hanya tulisan tangan manusia, tapi benar-benar wahyu dari Allah yang membuat saya 180 tuh berbalik untuk menerima Islam. Masya Allah. Dari situlah insya Allah sampai mati lah, bukan insya Allah ya, pasti saya sampai mati Islam gitu. Masya Allah, sampai segitunya Kang Erik ya. Nah, lagi aktif-aktifnya nih, lagi gencar-gencar sampai mohon maaf yang ngajak istri murtad juga gitu kan ya. Terus kenapa kok bisa balik ke Islam gitu, atau bisa memilih Islam? Nah, ini kisahnya menarik, Mas. Jadi dulu pernah berapa tahunnya? 3 tahun yang lalu lah. Saya kan baru Islam nih, dihitung masih umur jagung, Mas, masih 3 tahunan. Idul Adha tahun 2018 itu saya sama istri nggak sengaja ngobrol. Jadi lagi ngobrolin tentang masalah kegiatan ibadah. Saya lupa lah antara, mohon maaf disebutin gitu ya, antara ISIS sama lingkungannya lah gitu. Sampai-sampai masuk Indonesia. Saya bilang ini loh, ajaran Islam tuh kayak gini. Saya bilang ke istri saya gitu. Didoktrin ya istri. Didoktrin istri saya supaya dia tuh nggak semakin yakin dengan Kristen. Semakin kita berserah diri aja sama Yesus, kita pikul salib Yesus sama-sama. Kita susah, kita senang bareng-bareng lah. Jangan sampai kita mau terjun ke agama mereka, agama nggak manusiawi, saya bilang gitu. Nah, istri saya bilang, tapi di Islam beda loh gitu. Ibadahnya setiap ada azan selalu langsung pada ke masjid. 5 kali lagi istri saya bilang gitu. Terus di gereja kok aneh gitu ya, ada telepon bunyi mereka berani ngangkat padahal pendeta lagi khotbah, ada telepon bunyi diangkat, keluar, sempat ada yang makan permen lah, anak-anak ada yang main game, ada yang tidur, ada yang keresak-keresak, anak kecil nyanyi, itu gereja gitu. Istri saya sempat bingung gitu, kok ibadah menghadap Tuhan kok gini gitu, beda dengan Islam. Islam tuh mau ada telepon, mau ada gempa, mau ada apa, tetap sholatnya dijaga gitu, nggak dibatalin. Nah, istri saya bilang gitu, saya bilang emang gitu ya, saya bilang gitu. Padahal dari kecil saya udah tau lah Islam kayak gimana. Tapi ketika ngobrol itu tiba-tiba ada terbesit tuh, kok bisa begini ya? Istri penasaran saya bilang, penasaran, curious. Besoknya istri saya bilang, saya mau masuk Islam lagi, gitu. Oh gitu. Saya kaget gitu. Nah, masuk Islam gimana maksudnya? Ya mau balik lagi ke Islam gitu. Terus istri saya bilang kalau mau ikut sok boleh gitu ya, silahkan. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa, tapi nggak bisa serumah. Dan kita harus bisa, karena satu rumah nggak bisa beda agama. Saya juga bingung, istri saya kok bisa ngomong gini gitu ya. Akhirnya malamnya kita ngobrol sedikit, istri saya mau tidur, saya di teras. Saya sambil ngopi, saya bilang sama istri lagi, saya bilang sama Tuhan, waktu itu saya manggilnya Tuhan Yesus. Berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan Yesus. Gimana doanya? Saya bilang, ya Bapak, Tuhan kami yang berada dalam kerajaan surga, kami memohon padamu malam ini tunjukkanlah saya satu bukti atau satu petunjuk kalau saya memang harus pindah
agama Islam. Islam gitu. Minta doa sama Minta Yesus, doa sama Yesus untuk masuk Islam. untuk masuk Islam. Akhirnya setelah itu saya doa, ditutup dengan Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami. Baik. Nah ya seterusnya gitulah ya, jangan diterusin lagi, nanti diikutin lagi kan. Habis sudah Bapa kami beres, kita tidur, dan sepanjang itu tuh saya mikir, kalau memang ada juga yang nyinyir ke saya, ini sebelum masuk ke dapat hidayahnya, ada yang nyinyir ke saya, wah ini Erik nih masuk Kristen, masuk Islam gara-gara nggak mau ditinggalin istri, atau gara-gara nggak mau ditinggalin, atau gara-gara wanita lah istilahnya gitu, harta tahta wanita. Ini wallahi demi Allah, saya ngomong kayak gini baru pertama. Kalaupun saya memang masuk Islam karena wanita, lebih banyak wanita-wanita Kristen yang lebih cantik, yang lebih wow, lebih kaya, lebih menarik, lebih dari segalanya lah dari istri saya. Tapi karena memang hidayah dari Allah, Allah tunjukkan melalui kurban. Jadi saya dapat hidayah ini pagi-pagi ketika ada yang kurban waktu itu. Saya masih ingat di depan masjid ada sapi tergeletak. Saya liatin gitu, kok ini mikir gitu. Sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus bismillahirrahmanirrahim, sapi nomor ini pokoknya ramai kan gitu. Saya liatin disembelih. Tiba-tiba terbesit di kepala saya, Abraham. Saya bilang, oh iya ya, Abraham dan Ishak juga sama seperti ini. Gitu. Di ajaran Advent. Pokoknya semualah di kitab sucinya orang Kristen pasti ada Abraham dan Ishak. Alhamdulillah dalam Islam Nabi Ismail lah yang mau ya, yang mau disembelih. Nah, ketika saya lihat itu, oh iya ya, Abraham dan Ishak juga kan melakukan hal ini, tapi diganti dengan seekor lembu atau domba lah gitu, seekor domba. Saya mikir juga di situ, kenapa orang Kristen nggak ngelakuin ini? Padahal ini ini tuh satu perjanjian antara Allah dan Abraham dalam kitab sucinya orang Kristen. Sampai saya mikir, oh iya ya. Taunya saya nanya ke seorang pendeta, kebetulan pendeta saya namanya pendeta Nit ya, saya sebutin, sensor ya, orang Jawa ya. Terus saya tanya, Pak Pendeta, ini saya masih bingung nih dengan ini, kenapa orang Kristen kok, atau kita lah sebagai orang Advent tidak melakukan sesuatu yang sama dengan apa yang dilakukan Abraham dan Ishak. Sunat aja dilakukan. Jadi Advent itu sunat dari kecil. Mungkin yang lain juga ada lah ya. Ada orang-orang Kristen yang disunat. Nah, saya tanya ke pendeta, sunat aja dilakuin, kok kita nggak kurban sih? Bukan gitu Mas Erik katanya, karena kurban itu kita sudah Yesus sudah ganti. Jadi Yesus mati di kayu salib, itulah kurban yang sesungguhnya. Jadi Bapak mengutus anaknya untuk dikorbankan sebagai penembus dosa manusia. Dari situlah saya mikir, udah nggak boleh masuk akal nih. Udah nggak masuk akal nih, kok pendeta jawabnya gini sih gitu ya. Apakah ini pendeta tidak berilmu atau gimana? Akhirnya saya cari-cari, saya sendiri nyari di situ, nggak ketemu. Ya ketemunya antara Yesus yang sudah menjadi kurban digantikan untuk menggantikan dosa kita, itulah. Jadi intinya di situ. Jadi saya mikir nggak masuk akal nih gitu ya. Bahkan Musa aja sampai zaman Yesus masih melakukan Paskah gitu. Paskah kan menyembelih domba. Tapi kok ini tiba-tiba kurban diganti dengan manusia sih Yesus gitu. Dari situlah saya mikir, wah ini udah nggak bener gitu ya. Akhirnya pagi-paginya habis lihat itu tuh, saya dipanggil sama saudara saya untuk ngambil sepotong daging lah ya, kan kurban dibagi-bagi gitu. Dikasih. Terus saya dikasih selembar kertas. Itu tulisannya masih tulisan Latin tapi ada bahasa Arabnya. Itu kalau sekarang Quran surah Al-Ikhlas. Nah dari situlah saya dapat kertas itu, terus saya baca, nggak ngerti nih, ini bacanya apa gitu. Arab ya soalnya ya? Baca tulisan cacing kok dikasih ke saya, itu dulu saya gitu. Cacing? Saya ngehinanya itu Islam, tulisan cacing kok dibaca gitu loh. Wah, itu pokoknya ngeri banget lah saya menjelekkan Islam tuh, tapi nggak secara verbal gitu ya, nggak kayak sekarang kan di YouTube, wah banyak yang ngina Islam. Dulu nggak kayak gitu. Jadi wah tulisan cacing kok dibaca, disimpan ya bilang. Terus istri saya bilang, coba baca katanya teh, sok diajarin. Ya gimana bacanya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibacain sama istri saya. Saya bilang, kok masih ingatnya masih ya tuh kan gitu kan. Istri saya bilang gitu, coba dibaca. Saya pelan-pelan baca.
Udah aja. Nah, terus habis itu ada seorang guru ngaji dari saudara saya ini ngundang guru ngaji untuk ngajarin anak-anaknya. Terus katanya bilangnya, sok aja Rik ke atas tanya tuh sama ustadznya tentang Quran, tentang ahli kelas ini. Akhirnya dulu saya masih pegang HP yang ada Alkitab lah, semua orang Kristen pasti punya. Saya tanya, Ustadz, saya ingin nanya nih gitu ya. Yesus Kristus itu dalam Islam siapa? Oh, gitu. Saya bilang gitu. Pertanyaan jenius ini ya. Saya bilang gitu, ini rencana saya Ustadz ini harus dikristenkan. Istri saya aja bisa gitu kan dikristenkan. Di Islam dikristenkan, dimurtadkan. Masa seorang Ustadz nggak bisa gitu. Baik. Saya tanya gitu. Terus Ustadz bilang itu kalau di kami sebagai umat Islam, Yesus Kristus itu adalah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, katanya anaknya Siti Maryam gitu. Di Kang Erik kan namanya Maria gitu. Di kami namanya Siti Maryam. Oh gitu. Saya bilang terus saya tanya lagi, kalau Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih, saya tanya gitu kan. Terus gimana nih dalam Al-Qur'an bahwa Isa Al-Masih itu adalah Allah, saya gituin, itu adalah Tuhan. Yang benar Kang Erik gitu kan. Ya coba aja ini Syiratal Mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Terus buka Quran surah Al-Maidah, saya bilang gitu kan. Al-Maidah ayat berapa ya, saya lupa ya Allah. Pokoknya di Al-Maidah inilah jalan yang lurus gitu. Aduh saya lupa lagi. Adalah pokoknya ayatnya, pokoknya sahabat tahu lah ya, yang sering saya bacain tapi saya lupa ya Allah hari ini. Itu sering dibacain oleh para murtadin. Jadi tunjukkanlah kami yang jalan lurus. Ternyata Isa Al-Masih ngomong, inilah jalan yang lurus, ikutilah aku. Aduh, udah mana saatnya pakai dalil lagi ya. Dalil lagi. Akhirnya, oh enggak Kang Erik, kata Ustadz itu. Kalau di kami, Isa Al-Masih, kami tidak membeda-bedakan antara Nabi satu dengan Nabi yang lain. Semuanya setara, hanya yang kami ikutilah Nabi Muhammad. Baik. Coba di Kang Erik katanya gini, ada nggak dalam kitabnya Kang Erik perkataan bahwa, ini lihat, katanya dibukalah Quran surah Al-Ikhlas lagi. Oh ini saya bilang kertas ini, iya. Coba itu ayat pertamanya baca aja artinya. Saya bilang katakanlah dalam kurung Muhammad, dialah Allah yang Esa. Baik. Nah, coba Kang Erik ada nggak di kitab Erik? Kang Erik ada, saya bilang. Coba saya pengen dengar, kata ustadznya gitu. Saya bacain di Markus, saya lupa lagi ya. Ini banyak ting yang masuk. Markus 12 ayat 29 gitu ya. Inilah hukum yang terutama itu, dengarlah hai Bani Israel, bahwa Allah adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Itu Yesus ngomong gitu. Waduh, saya kaget nih gitu ya. Terus Ustaz, ada lagi nggak Kang Erik? Ada, saya bilang. Siapa? Musa. Musa ngomong apa? Ulangan 6 ayat 4, saya bilang gitu. Ulangan 64 yang bilang, ulangan 6 ayat 4 dibilang, inilah dengarlah hai Bani Israel, Allah kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Dari dua nabi besar itu, antara Nabi Musa dan Nabi Isa Al-Masih mengatakan dialah Tuhan yang Allah yang Maha Esa. Yesus pun ngomong gitu kan? Iya, saya bilang gitu. Nah, Nabi Muhammad bilang nggak kayak gini? Ngomong gini juga. Nah, gimana nih Kang Erik? Saya bingung di situ. Bingung, nggak bisa ngomong. Akhirnya, Ustaz, gimana caranya saya masuk Islam? Masya Allah. Saya bilang gitu. Nggak mau Kang Erik saya nggak mau ngajak. Saya nggak mau maksa, enggak gitu. Sampai ustadznya bilang, enggak, jangan, katanya gitu. Sampai gitu. Enggak benar Ustaz, saya mau masuk Islam, gimana caranya? Nanti saya disangkanya dimaksa. Saya nyangkanya, sampai ustadznya bilang gitu. Namanya Bang Ijal dipanggilnya. Kebetulan beliau seorang kepala sekolah di daerah Bandung, cuma sekarang pindah katanya ke Kalimantan. Saya pengen ketemu lagi gitu ya. Nah itu habis dari situ, bener Kang Erik, bener. Ya udah malam ini kita ke guru saya. Baik, Masya itu jam 10:30 malam, saya masih ingat. Masya Allah. 10:30 malam kita pergi ke sana naik mobil saudara saya ke pesantren Ibnu Hajar yang dipimpin oleh Ustadz Ruslan Ruslan Apad, saya lupa lagi. Itu pesantren Ibnu Hajar daerah Bandung juga, di sini di dekat Marga Cinta lah, Pandanongnya di situlah. Akhirnya saya dibawa ke sana dan Ustadz itu pun kaget. Ustadz Apad ini kaget. Kang Erik, benar nih katanya nggak ada yang maksa, nggak ada yang ini Bang Ijal nih jangan-jangan maksa Kang Erik gitu kan? Masya Allah. Enggak, saya bilang nggak ada yang maksa. Tapi Islam berat Kang Erik, sampai kayak gitu. Jadi nakut-nakutin gitu kan. Islam itu berat. Yang pertama tuh harus ngucap syahadat katanya. Yang keduanya harus sholat loh, terus harus zakat loh, terus harus puasa loh, terus harus haji kalau mampu.
Saya bilang, emang seberat apa sih? Saya bilang, ya seberat apa Pak? Saya bilang, ya pokoknya Islam itu berat. Nah, yang penting harus sholat dulu aja deh. Saya bilang, benar saya mau saya mau masuk Islam. Bener nih, kata sampai nggak percaya gitu. Beda ketika Kang Erik dulu ya. Kalau Kang Erik beda lah. Langsung, ayo. Wah ini dia mangsa domba yang hilang, ambil baptis. Tapi ini ditakut-takutin. Akhirnya Ustadz dapat bilang, ya udah kalau gitu, ini nggak ada paksaan, nggak ada yang maksa Kang Erik. Kang Erik datang ke sini sendiri atas permintaan Kang Erik. Kang Erik mau ikutin ucapan saya, katanya sampai bilang gitu. Baik. Saya bilang, ucapin apa Pak? Ikutin saya, ini bahasa Arabnya dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu digituin. Saya bilang, saya ikutin. Terus aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Nah dari situ saya bilang, saya belum dapat feel-nya tuh waktu itu. Belum dapat, wah inilah Islam. Enggak, boro-boro ya? Gitu ya. Yang penting saya udah ngucapin syahadat Islam. Nah ini saksinya di situ 1, 2, 3, 4. Jadi Ustadz Apat sama istrinya, Bang Ijal, saya sama istri dan saudara saya. Ini biarin nggak ada orang banyak. Ini antara malaikat dan Allah yang tahu bahwa Kang Erik sudah bersaksi dan bersyahadat, katanya gitu. Akhirnya pulanglah kami, udah beres dari situ, diajarin lah, dikasih selembar, bukan selembar ya, sebuah buku untuk tuntunan sholat. Jadi diajarin dulu di situ sampai jam 11:30, diajarin sholat dulu. Jadi sholat yang pertama, biar Kang Erik aman, ke masjid aja lah. Ikutin katanya gitu. Siap, saya bilang gitu. Udah. Nah, jalan 2 minggu, keluarga besar dari istri saya nggak tahu berita ini. Taunya tiba-tiba, hah, Erik Islam katanya tuh. Nggak percaya, semua keluarga dari istri nggak percaya. Soalnya istri saya udah pakai kerudung, pada nggak percaya. Nah, akhirnya bahasa ininya apa ya? Ngontrog itu apa ya? Ngedobrak ke rumah ya? Apa ya namanya? Pokoknya ke rumah. Ngeboyong apa sih? Bawa orang lah, bawa saudara, semua keluarga besar. Banyak sampai Bang Ijal juga ada. Benar katanya Kang Erik udah Islam. Saya syahadat lagi. 2 kali syahadat ya. Karena keluarga besar istri saya tahu siapa saya. Oh iya, dulu pernah ngajak murtad soalnya. Ini nggak mungkin, katanya nggak percaya. Nggak mungkin lah ini seorang Erik bisa masuk Islam. Agamanya aja keras gitu kan, sampai benci sama Islam gimana. Akhirnya dari situ percayalah keluarga saya besar saya. Ketiga kalinya saya syahadat tuh 3 kali Mas. 3 kali syahadat. Ya Allah, sampai apa ya? Yang feel kedua baru ngerasain. Ya Allah, bagaimana Islam itu nikmatnya ketika mengucapkan kalimat syahadat itu. Nah, yang ketiganya di kantor KUA. Kantor KUA kan ada data-datanya dulu, agama apa, pekerjaannya sebagai apa. Saya bilang saya guru agama gitu kan. Oh, nggak percaya nih si ketua ke KUA-nya. Saya bilang, bener, ini udah syahadat. Saya keliatin fotonya. Oh ya udah, akhirnya syahadat lagi 3 kali lah saya syahadat. Barulah keluarga saya besar belum tahu. Akhirnya saya posting pertama tuh di Instagram. Saya pakai peci, saya ingat peci haji warna hitam dengan baju koko warna biru. Bekas almarhum mertua saya. Jadi istri saya ini seorang Islam yang dibilang apa ya, dari keluarga bukan garis keras ya, garis keras mah kayak iya pokoknya itulah. Nggak ada Islam garis keras peret ya, Murtadin bilang kayak gitu. Jadi keluarga Kiai Haji, terus mertua saya yang perempuan, ibu mertua saya ini udah haji, udah umroh, udah keren lah pokoknya Islamnya. Nah, anaknya istri saya ini saya bisa bawa murtad kan gitu. Saya pakai baju almarhum, terus pada kaget nih. Pertama itu sepupu saya yang bilang, Bang Erik bener masuk Islam gitu pertama. Jadi iya bilanglah sepupu saya ke om saya nyebarin ke keluarga. Jadi ceritanya gitu. Jadi udah ceritain keluarga, nyampailah ke ibu saya. Ibu saya baru nelpon saya, Erik marah. Ini bahasa Sunda ya, Erik maneh masuk Islam gitu. Kamu masuk Islam? Saya bilang, iya emang kenapa? Goblok. Waduh, saya jadi bahasa kasar gitu ya. Tapi memang benar suaranya gitu. Kurang ajar. Tuh apa ya bahasa Sundanya? Nggak tahu diri berarti gitu. Ya, nyaho terima kasih lah, pokoknya bahasa-bahasa kasar gitu ya. keluar. Terus tante saya nge-WA saya sama om saya, tante saya nge-WA kalau misalkan
Erik masuk ke jalan yang sesat, lebih baik tinggalkan istri Erik dan anak Erik sekarang juga. Maksudnya sesat itu Islam. Jadi tante saya bilang gitu, lebih baik tinggalkan aja istri dan anak Erik, dan nanti kamu dapat istri yang lebih baik kok di Kristen gitu. Terus om saya bilang, oh, bodoh. Pokoknya bahasa kasar gitu, udah dikasih tiket ke surga sama Yesus malah dibuang sia-sia. Kamu dasar anak bodoh, anak TO gitu lah. Ya Allah, saya bilang kok gini banget ya. Terus ibu saya terakhir WA-nya udah saya hapus. Ibu saya bilang begini, kalau tahu bahwa kamu masuk Islam, lebih baik dari kecil kamu dicekek. Itu saya nangis, ini saya nggak mau nangis aja hari ini ya. Itu nangisnya sampai meronta-ronta. Saya lari ke masjid, saya ke ketua DKM, kebetulan karena udah kenal, saya ke ketua DKM, saya bilang, Pak, kenapa saya masuk Islam kok jadi begini? Ditunjukin ini WA-nya kayak gini, ini teleponnya, rekamannya sampai kayak gitu. Sampai ngutuk ibu saya, sampai ngedoain saya yang aneh-aneh. Kata ketua DKM, Kang Erik sabar aja Tan. Itu sampai saya, kalau bahasa Sundanya apa ya? Kokosehan. Bahasa Sundanya kokosehan, bahasa Indonesianya kelojotan, nangis kelojotan kayak yang gak rela gitu. Kok saya masuk Islam jadi gini. Akhirnya ketua DKM bilang, Kang Erik tenang, doanya nggak akan nyampe karena Tuhannya sudah berbeda. Dari situlah saya bilang, Masya Allah. Bener Pak, bener. Sok buktiin, Islam mah udahlah. Kang Erik seperti orok, cenanya seperti bayi yang baru lahir. Sok jalanin aja, sering ke masjid sampai kayak gitu. Masya Allah. Akhirnya dari situlah saya mulai masuk ke dunia YouTube itu. Ketika mulai berani ada yang suruh saya, gitu. Saudara-saudara saya bilang udah. YouTube-nya apa nih YouTube-nya nih kalau YouTube-nya ini Mualaf Channel ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah itulah disuruh. Udah buka aja di YouTube, sok ngomong aja sana. Nggak apa-apa, ini kan berbagi pengalaman, sharing, kenapa bisa masuk Islam. Itu 3 tahun yang lalu Mas. Jadi setelah itu mulai dari situ aktif ya. Aktif bukan aktif. Maksudnya baru pertama itu tuh saya dapat berapa ya, 5.000 subscriber Mas. Baru satu video itu. Masya Allah. Saya nggak ngerti apa ini subscriber gitu ya. Apa ini, saya taunya IG waktu itu. Akhirnya di IG itu saya ngobrol, buka di IG. IG-nya kebetulan banyak anak murid saya, sama pendeta. Sama yang dimurtadin juga ada mungkin? Ada ya. Sampai akhirnya saya hapus. IG itu saya hapus permanen gitu ya. Masya Allah. Saya nggak mau berhubungan lagi dengan, karena omong-omongannya udah nggak bener lah. Akhirnya saya tutup, masuk di IG, masuk di YouTube. Nah di YouTube saya nggak tahu nih cari guru yang spesial tuh gimana gitu, cari guru untuk memantapkan saya. Akhirnya saya dapat undangan dari Ustadz Anwar Lutfi yang AWF. Di AWF itu pada Suka Bandung 2018 saya diundang untuk dialog. Tapi nggak dialog secara nggak dengan pendeta, nggak, masih nonton gitu. Masih nonton, terus masih bertanya. Akhirnya saya difoto sama Ustadz Anwar. Nah, dari situlah mulai saya suka dunia kristolog. Ternyata seperti ini. Video kedua itu saya menjawab Albert Kurniawan ada. Saya masih ingat itu Albert Kurniawan. Yang keduanya menjawab masih Albert Kurniawan, terus yang itunya Luis Prasetyo. Udah tahu ya. Udah tahu lah sahabat mualaf semua. Artinya channel Kang Erik nih memang aktif di situ ya. Alhamdulillah. Mungkin bisa di mention ke sahabat ngaji cerdas nih, barangkali mau gimana? Barangkali untuk sahabat ngaji cerdas yang ingin mampir gitu ya. Lucu-lucuan berfaedah lah ya, bukan lucu-lucuan nggak berfaedah gitu ya. Jadi lucu yang istilahnya kita jangan ditanggapi serius itu para murtadin, tapi para murtadin ini memang menjadi bahan untuk kita tuh bercermin. Ternyata murtadin yang memang tidak punya ilmu tuh mengaku dia ustaz, dia jadi kesaksian ya. Dia kori lah, mantan juri MTQ, baca Al-Fatihah aja nggak benar gitu kan. Masih alif bata aja masih ada wow dan wawunya, apa belit gitu. Kang Erik,
dulu kan sempat ngajak orang murtad, sekarang kan buat channel YouTube untuk ngadain orang, bisa dibilang kayak balas dendam gak sih? Enggak, bukan nggak balas dendam, Pak. Maksudnya gini, dulu kan aktif nih untuk ngajak orang nih. Nah sekarang saya pengen, Kang Erik tuh kayak pengen ngembaliin itu keadaannya gitu, bener gak sih? Pengennya sih seperti itu, pengen ketemu lagi sama orang yang saya murtadin gitu. Karena ada satu apa ya, mungkin kalau dibaca di dalam Bible ini lebih sudutnya tuh kalau dibahas secara keseluruhan, sudutnya untuk lebih mengajak kepada Tuhannya Yesus, bukan Tuhan Yesus, Tuhannya Yesus. Jadi Yesus itu punya Tuhan. Oh iya. Sebenarnya gitu sih. Dalam Al-Quran pun Nabi Isa Al-Masih alaihissalam itu menyuruh sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Baik, Ko Erik. Baik, Ko Erik. Sorry salah. Kang Erik, Masya Allah. Kang Erik, oke, kita sudah di penghujung acara ini. Ini juga kayaknya sudah mau maghrib ya, Kang Erik ya. Gak sadar kita tadi, Masya Allah. Saya dapat daging banyak banget nih hari ini, Masya Allah. Nikmat daging yang Kang Erik sampaikan tadi itu, Masya Allah. Enak sekali didengarnya, terus kemudian juga jadi inspirasi buat saya dan juga mungkin buat sahabat ngaji cerdas ya. Alhamdulillah, Kang Erik, kita pindah lokasi nih, Kang Erik ya. Tadi ada ini ya, gelap ya, gelap ya. Jadi kita pindah ke Kang Erik. Dan ini rumah Kang Erik ini? Ini rumah kontrakan, alhamdulillah dari sumbangan dari sahabat mualaf semua, alhamdulillah. Nih kalau boleh tahu di mana nih Kang Erik nih? Ini ada di Ciganitri namanya, Bandung Ciganitri. Kabupaten sih. Baik, Masya Allah. Tadi saya juga sempat disuguhin seblak nih, Masya Allah, alhamdulillah. Seblak spesial mualaf. Masya Allah. Ini ya jualan juga Kang Erik ya? Alhamdulillah jualan juga. Baik. Kang Erik, ini apa namanya, lanjut ke tadi boleh. Tadi kan Kang Erik sudah menjelaskan tuh cerita menjadi seorang mualaf tuh kan sampai syahadat 3 kali kayak gitu kan ya. Dengan apa ayat mendorong kurban tadi ya. Ya, Idul Adha. Yang paling berkesan Idul Adha. Cuma yang kemarin ini Idul Adha-nya berbeda banget, Mas. Jadi nggak kayak Idul Adha pertama karena kan PPKM sama masa pandemi ya. Jadi feel saya menikmati Islam ini sedikit berkurang karena PPKM, tapi alhamdulillah Islam tetap gitu, nggak akan mungkin berkurang. Cuma feel Idul Adha-nya ini loh gitu. Baik Kang Erik. Kan tadi sempat syahadat 3 kali. Nah, yang ketiga kalinya nih Kang Erik. Ya. Ketika sudah syahadat. Nah, apa yang paling Kang Erik rasakan yang sulit pada saat itu? Yang sulit memang di awal tadi seperti yang tadi saya bilang kurang dapat feel menjadi apa ya? Iya. Menjadi seorang muslimnya tuh kurang dapat feel. Baik. Nah, tapi ketika mulai syahadat yang ketiga dan mendapatkan apa ya namanya ya? Ini dia ya, sertifikat mualaf ya. Sertifikat masuk Islamnya ini. Masya Allah. Mulai mendalami secara apa ya? Benar-benar karena setelah apa yang saya rasakan ini, masuk Islam ini memang benar harus kafah ya. Jadi masuk Islam itu harus benar-benar 100% menjalani syariat dan hukum-hukum Islam. Masya Allah. Karena di agama saya sebelumnya itu belum pernah merasakan ada syariat yang sedetail dan sebanyak ini gitu. Dari mulai hal yang, mohon maaf gitu ya, dari hal yang paling kecil seperti pipis aja. Diatur ya? Diatur. Bangun tidur sampai tidur lagi. Ya Allah, ini kok agama apa ini gitu ya, kalau bukan agama yang sempurna gitu. Baik. Alhamdulillah itulah yang paling nikmat. Dari situ mulailah saya merasakan hal yang paling menurut orang mungkin bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi ODGJ gitu ya. Oh gitu. Bisa ya. jadi stres istilahnya gitu. Kehilangan segala apa yang kita punya yang sudah dari dulu dikumpulkan. Jadi kehilangan rumah, mobil, motor, harta benda, pokoknya bener yang Allah bilang dienolkan kembali, dari nol kembali. Seperti yang orang banyak bilang tuh, apa tuh namanya? Disucikan mungkin. Masuk Islam itu, menjadi mualaf itu seperti bayi yang baru lahir ya. Nggak punya apa-apa, yang harus dibimbing, harus dibina. Pokoknya semua harta memang bener hilang, Mas. Jadi kalau diceritakan ini panjang, tapi intinya rumah, kendaraan, harta benda, tabungan hilang semua. Dan di situ saya mulai merasakan, oh ternyata apa yang dikatakan orang-orang, apalagi orang-orang beriman itu, ketika saya menjadi mualaf, pasti Allah bersihkan mulai dari nol kembali. Nah dari situlah saya baru bisa merasakan, merelakan apa yang sudah Allah ambil. Karena dulu tuh
memang bukan harta yang berkah lah istilahnya. gitu. Jadi harta yang diambil dapat bukan hasil keringat, tapi hasil memang dari ngajar tadi mungkin. dari itulah. Jadi apa ya, kalau dibilang gaji buta ya gaji buta. Jadi guru cuma istilahnya bikin materi, kasihin ke anak-anak, anak-anak suruh menghafal, dikembalikan lagi, ya nggak ada kerjanya gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah perjuangan itu tuh yang paling sulit menurut saya memang itu. Jadi kehilangan harta benda yang menurut saya memang perbekalan dunia, tapi alhamdulillah sampai detik ini Allah terus berikan sedikit demi sedikit, karena rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Jadi apa ya, sampai saya dagang seperti ini memang untuk bertahan hidup gitu. Jadi kalau misalnya saya harus kalau ngelamar kerja itu saya nggak pernah diterima, Mas. Oh gitu. Udah kemana-mana selama 2 tahun 3 tahun ngelamar kerja ke sini. Padahal sempat ada temannya istri punya perusahaan, kebetulan pegang kepala cabang itu. Kepala cabang, nggak apa-apa disebutin? Baik. Kantor Pos Indonesia. Baik. Kepala cabangnya langsung saya kasihin lamaran untuk jadi security. Nah, sampai detik ini nggak ada panggilan. Nggak ada panggilan. Ya. Mungkin jalan Allah harus apa ya namanya ya, membagikan ilmu yang mungkin banyak juga orang lain belum diketahui gitu. Baik. Jadi ya udahlah, mungkin ini jalan Allah, pasti Allah akan kasih yang lebih baik gitu dari pekerjaan. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, itu kan kesulitan dari segi pribadi Kang Erik nih. Iya. Kalau dari pihak keluarga, Kang? Dari pihak keluarga. Tadi kan sempat sindir juga tuh, apa pesan mama sampai segitunya ya, Kang ya? Dari keluarga, seperti yang kebanyakan para mu'alaf ini rasakan setelah saya nonton mulai dari Ngaji Cerah sama channel-channel yang lainnya, apa yang mereka alami itu ternyata dialami oleh saya. Yang kata orang kalau keluar dari agama itu akan menimbulkan satu perdebatan atau satu ancaman yang luar biasa, itu terjadi juga sama saya. Jadi mereka itu bukan omong kosong belaka gitu. Jadi memang di keluarga itu pasti dibully habis-habisan lah, sampai dihina, dibuang dari keluarga, dibuang, istilahnya nggak diakui lagi. Saya hubungan sama orang tua itu 1 tahun vakum, Mas. Jadi tidak pernah berkomunikasi sama sekali sama mama, dan keluarga besarnya itu mencap saya ini sebagai orang yang masuk ke dalam ajaran agama teroris. Jadi nauzubillah min dzalik gitu. Ya Allah, kok pemikiran sampai segitu, karena mungkin pemberitaan dari media Islam ini buruk citranya. Tapi alhamdulillah setelah masuk Islam saya tidak pernah merasakan ajaran yang seperti yang tadi, ajaran teroris, boro-boro jadi terorisnya sebelah mana gitu kan. Kita bertetangga Islam, nggak ada yang ngeganggu kita tuh. Dulu saya masih Kristen, nggak pernah ada tetangga yang mengganggu kehidupan saya, apalagi kalau ibadah di rumah tuh nggak ada. Nah, keluarga saya ini memang mencap keluarga Islam ini memang sesuatu yang buruk lah. Ya, Kang Erik juga dulu sempat mikir gitu mungkin. Sempat mikir, karena memang doktrinnya dari atas gitu. Iya. Jadi ketika pas saya masuk Islam, keluarga besar tahu, sampai bilang awas ada teroris. Wah, sampai kayak gitu. Sampai bilang, jenggot panjang tuh kayak teroris. Saya bilang, Yesus aja berjenggot, kok kalian nggak sebut teroris gitu kan? Yesus berjenggot, berkumis, kok nggak disebut itu kan? Nah, dari situlah sampai jenggot aja disindir gitu, sampai udahlah. Ya Allah. Itu keluarga besar saya, mungkin keluarga yang lain juga sama yang mualaf. Nah, berbeda halnya dengan apa yang terjadi ketika saya murtadkan istri, Mas. Ya, gimana tuh? Istri saya ketika saya murtadkan, keluarganya ini memang mungkin agak kecewa gitu ya. Kecewa, bahkan ibu mertua saya sampai nangis. Ibu mertua saya ikut ke gereja untuk menghadiri acara pernikahan saya. Mas Erik, Nah, ini kan surat, ini saya tutup aja ya fotonya ya. Ini surat surat pemberkatan nikah. Jadi yang bilang saya masuk Islam karena harta tahta wanita itu salah gitu ya. Ini surat pemberkatan nikah, ini saya dan istri saya. Jadi di gereja kami nikah gitu ya. Jadi istri saya murtadkan, dan ini buktinya gitu. Ya Allah, ya Allah. Keluarga dari istri saya ini ternyata tidak seperti yang diberitakan di media sosial kisah para murtadin. Sama keluarganya ada yang mau
ada yang mau mohon maaf gitu, ada yang mau dihilangkan nyawanya, ada yang diancam dibunuh lah, diancam disiksa, giginya patah, ada pokoknya. Ternyata bukan seperti itu. Bahkan istri saya dan saya lebih disayang oleh mereka, oleh keluarga istri saya. Walaupun murtad ya? Walaupun murtad. Idul Adha dipanggil, makan besar, apalagi Lebaran, wah semua kumpul dan nggak ada yang namanya, ini kok ngapain ya udah Kristen kesini, nggak ada Mas, demi Allah dan Rasulnya gitu ya. Istri saya saksinya, jadi tidak ada namanya tuh penghinaan atau bulian lah kayak gitu. Malah semakin dirangkul, semakin dikasih, semakin disayangi gitu. Ada apa-apa minta aja. Sampai kayak gitu, kok saya bilang berbeda banget gitu ya dengan keluarga saya. Istri saya berkorban meninggalkan agamanya. Tapi perlakuan keluarga setelah balik lagi kok begini. Nah, itu yang jadi ya Allah, ternyata Allah tuh menunjukkan sesuatu tuh tidak jauh di sana tapi dekat di sini. Ya Allah, saya bilang ternyata Islam ini ajarannya perfect lah. Masya Allah. Bukan kasih yang kaleng-kaleng ya. Kasih beneran ini ya. Kasih beneran ini, bukan ajaran kasih seperti yang gembor-gemborkan, tapi Islam ini memang ajaran kasih dari yang kecil sampai yang besar ini. Ya Allah, ya Rabbil Karim. Ini pokoknya bukti-bukti ini mah udah cukup ya. Berarti kalau ada yang frame Kang Erik nikah karena perempuan atau karena karena perempuan gitu ya. Mualaf karena perempuan, ya itu salah besar ya. Karena Kang Erik pun ngajak murtad masalahnya. Nah ini ya, ini istri saya dan anak saya, surat baptisan ini. Dibaptis kok? Dibaptis, ya. Ini istri saya, ini anaknya. Jadi dibaptis. Ini lengkap gitu ya, surat-suratnya masih saya simpan karena kalau disimpan di gereja dihilangkan, Mas. Gitu. Ada beberapa dokumen saya juga di sekolah tuh hilang. Tapi alhamdulillah di dinas pendidikan nama saya masih ada. Nomor NIK-nya juga, nomor NIK guru itu masih ada. Masih ada? Masih ada. Cuma kalau masih bisa ngajar mungkin? Insya Allah. Tapi nggak dulu lah gitu ya, ngajar nanti lagi. Jadi ini surat baptisan anak dan istri saya gitu. Ya, udah jelas ya kalau di jelas ya, surat baptisan. Jadi bukan saya nikah masuk Islam bukan karena wanita, bukan. Masya Allah ya. Sampai anak-anak pun diajak sama diajak. Kang Erik nih. Rencana juga keluarganya mau diajak, cuma bukan kehendak Yesus kali ya. Bukan kehendak Yesus ya. Kehendak Yesus. Jadi ya Allah, auzubillahi min dzalik kalau saya balik lagi ke sana. Tapi sekarang Kang, ketika Kang Erik sudah kenal Islam secara jauh nih, secara dalam, bagaimana reaksi interaksi sama keluarga? Nah, interaksi sama keluarga itu saya memberanikan diri untuk bertemu keluarga ketika tahun baru 2019 gitu ya, atau 2020, saya lupa. Itu setelah ada wah Erik nih jadi teroris, itu tahun pertama. Karena kita di Kristen itu tradisinya kan Natal dan Tahun Baru. Jadi Tahun Baru itu kita kumpul keluarga besar. Nah, saya beranikan diri sendiri, tidak tanpa istri, tanpa anak. Jadi saya beranikan ke keluarga besar, ke rumah nenek saya. Dan saya langsung pakai setelan Islam aja, pakai baju koko. Terus saya bilang datang, katanya, kok datang ke sini sampai keluarga besar ada yang bisik-bisik. Saya bilang, saya mah bukan ketemu kalian, saya mau ketemu nenek saya gitu kan. Akhirnya saya ketemu nenek saya, salam, dan akhirnya kita ngobrol. Lebur lah biasa semua, tapi mungkin di belakang masih ngomongin. Terus habis dari situ saya ketemu mama saya sampai melotot gitu ya, sampai bahasa Sundanya dek naon sia ka dieu. Nah itu bahasa Sunda kasar ya. Dek naon sia ka dieu gitu. Saya bilang saya mau ketemu mama gitu ya. Dek naon sia ka dieu teh, mau apa kamu kesini? Saya mau ketemu mama. Saya cium pipi mama, pipi kiri kanan, saya cium keningnya, saya cium tangannya. Saya bilang, maaf. Ini bukan Erik bukan ingin mengajak mama, tapi mama ini sebagai ibu yang melahirkan Erik, karena dalam Islam bagaimanapun juga surga itu ada di telapak kaki mama, gitu kan, dia bilang gitu. Mama saya nangis, saya peluk mama saya, ini Erik masuk Islam bukan karena apa-apa, karena ingin hidup lebih baik, saya bilang gitu. Akhirnya mama saya mulai ngelus kepala saya, sampai bilang asal jangan ajak bapak lagi untuk ke Islam. Ya saya bilang, itu mama saya sampai kayak gitu. Yang enggak mah, dah hidayah mah bukan punya Erik gitu. Pamannya Nabi aja yang paling deket
nggak bisa dapat hidayah, saya bilang gitu kan. Akhirnya itu tuh berapa kali ketemu sempat debat juga masalah agama. gitu. Jadi Sempat diajak gitu. mama saya sempat nyinggung. Terus saya bukain Bible, nih mah baca. Oh, gitu. Sampai gitu, sambil bilang, mah nih baca. Satu aja mah, Yohanes 13 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16, saya bilang gitu. Apa mah? Karena begitu besar kasih Allah kan dunia sehingga mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya bilang, nah mama beroleh hidup yang kekal kayak gimana? Saya bilang gitu kan. Terus mama saya bilang, cuy gimana gitu. Buka mah Yohanes 17 ayat 3. Setelah mama saya buka, coba bacain, kamu aja yang baca. Sampai kayak gitu, gitu. Kan. Nih, ya Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Saya gituin. Terus mama saya bilang, mama mah mau masuk Islam kalau ada Nabi Muhammad dalam Alkitab, katanya sampai gitu. Bener mah, saya bilang gitu. Mama mau masuk Islam mau. Kalau Erik tunjukin bahasa aslinya mau nggak? Mau ada, katanya sama pokoknya gitu. sampai ngobrol kayak sampai jauh ke sana. Cuma saya bilang kalau saya maksakan mama saya masuk Islam berarti Zolim ya. Jadi istilahnya saya maksa mama saya. Betul. Tapi supaya Allah yang bekerja, saya doakan setiap malam supaya mama saya dan papa saya dapat hidayah. Itu aja. Allah, Jadi, nah dari situlah mulai harmonis ya. mulai lagi ada obrolan ya, baik gitu, alhamdulillah. Dan saya sekarang banyak ke rumah mama saya, lebih banyak ketawa, banyak ngobrol. Guyonnya lebih banyak ya. Nggak kayak pertama masuk Islam. ya. Wah itu berat banget. Sampai ya Allah saya pengen ketemu mama. Karena setiap saya baca hadis, siapa yang harus dihormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Lalu ayahmu. Dari situlah saya bilang, oh ibu yang paling utama dalam Islam. Apalagi kalau misalnya dengar ada apa lagu-lagu kayak dari Ungu itu kan ibu, terus dalam IG kan suka ada ya story-story kecil ada tentang ibu tuh nangis saya, masya Allah kapan mama saya dapat hidayah gitu. Tapi ya biarlah Allah yang bekerja supaya keluarga saya khususnya mama dan papa saya bisa bersama-sama nanti insya Allah di janahnya Allah gitu. Dari situ saya ketemu om saya yang mengatakan bodoh kamu go gitu ya. Pokoknya yang bodoh tolol itu. Om saya jatuh sakit, saya beranikan diri ngasih resep Rasulullah SAW, madu, jintan hitam, sari kurma. Om saya terkena kanker darah. Itu kena kanker darah, divonis kayak itu dari rumah sakit. Akhirnya saya datengin, saya kasih madu, terus jintan hitam, sari kurma, sama pokoknya yang ala-ala sunnah lah. Masya Allah. Saya nggak bilang gitu, saya bilang om, itu pertama kali saya ketemu lagi sama om saya. Padahal galak tuh dulu ya. Oh, pokoknya om saya yang paling keras lah. Om saya S2 teologi. Kebetulan waktu itu sempat jadi pendeta, terus pindah jadi bendahara dan berhenti. S2 teologi nggak perlu disebutin ya kampusnya ya, karena di situ juga saya pernah belajar. belajar gitu. Nah, dari situ saya ketemu om saya, terus saya bilang, om, ini ada obat alami om, ini diminum pokoknya harus sampai habis, saya bilang gitu. Akhirnya mungkin udah ini, terus saya dengar kabar om saya sembuh, udah bisa naik motor lagi. Ini bener, saya temu badannya kurus kering, kakinya bengkak. Habis itu setelah saya kasih itu, saya mau bilang, om itu obat cara Nabi Muhammad SAW. Tapi saya nggak berani gitu. Tapi biar waktu yang menjawab. Saya bilang gitu. Nah, habis ketemu itu, terus ketemu sama tante saya. Tante saya yang mengatakan, udah lebih baik tinggalin aja anak dan istrimu kalau ngajak kamu ke jalan yang sesat. Saya temuin itu tante saya di kampung saya di Cianjur. Saya datang ke sana, terus saya bilang, tante, saya salam, saya sungkem. Erik katanya, baik lagi, alhamdulillah. Saya bilang. Dari situlah mulai keluarga ini apa ya namanya? Harmonis ya. Terbentuk lagi karena Rasulullah SAW ini mengajarkan adab dan akhlak kepada keluarga yang kafir. Betul. Yang non muslim ini adab dan akhlak kepada keluarga dulu kan. Kalau orang lain mah susah. Betul. Tapi ke keluarga yang terdekat dulu menunjukkan bahwa Islam ini bukan seperti apa yang kalian pikirkan. Nah, dari situlah saya mulai ke nenek saya, mulailah kita keluarga bercengkerama lagi. Alhamdulillah. Baik ya. Masya Allah. Ya, seperti yang dikatakan oleh pemain MMA tuh. Habib Nurmagomedov ya. Nah, kalau saya nggak, orang kafir itu dia nggak baca Al-Quran. Ya kan? Betul. Tapi dia baca kita.
Baca kita maksudnya ya, gitu. dari kita. Jadi sikap kita tuh yang dinilai. gimana? Iya. Mungkin kalau dibilang dulu waktu saya kafir ini saya begundal gitu ya. Saya merasa paling tenang aja gua mau ngapain, ada juru selamat gitu. Sampai ini ada satu ini Mas kisah yang paling menurut saya menyesal sampai hari ini. Ketika saya dagang di rumah saya yang dulu, ada sekelompok bapak-bapak bawa polisi menyatroni rumah saya. Karena kan banyak di rumah sini banyak orang anak-anak ngumpul, tempat nongkrong lah gitu ya, suka jajan juga. Dia datengin, itu tuh waktu saya masih kafir gitu. Dia datengin, terus disangka rumah saya ini jadi sarang narkoba dan juga sarang tempat minum-minum. Saya bilang, silakan periksa, saya bilang gitu kan. Ada kebetulan sahabat saya namanya Michael, dia murtadin juga, asal Afrika. Itu asli Mas, asli Afrika. Cuma dia tinggal di Indonesia udah lama. Datang bantuin ngomong bahwa ini bukan gini-gini ini. Saya bilang, oh ini orang Islam nih kurang ajar, saya bilang gitu nih. Gara-gara ini saya ganti knalpot mobil itu pakai knalpot racing yang kalau digas tuh gede banget lah. Waktu lagi Jumatan saya sengaja Mas muterin masjid tempat saya pertama kali sholat ya dulu. Pertama kali sholat saya di masjid itu, pertama kali juga saya ganggu orang-orang yang lagi Jumatan. Ya Allah. Jadi pas lagi mereka Jumatan, lagi lagi udah kedengaran kan dulu kan speaker Mas ini, mereka lagi baca surat, saya belokin mobil, saya gerung, sampai mobil-mobil di sekitarnya itu sampai bunyi alarmnya, ngomong. Wah pas itu saya parkirin. Terus saya tungguin ada satu bapak-bapak yang saya incer gitu. Saya tungguin keluar, saya melak cangkeng. Apa ya melak cangkeng teh? Ini tolak pinggang. Saya tolak pinggang, saya bilang gini, gitu ya. Saya tunjuk, sini lo, berani nggak ya gitu kan? Kades ya gitu kan. Bapak-bapaknya semua pada diem. Udah bubar. Istri saya keluar. Aduh, kan gara-gara diontrok gitu, gara-gara di Islam itu. Ternyata bukan seperti itu karena memang warga kan pasti kalau dipikir sekarang gitu ya setelah masuk Islam warga pasti agak terganggu nih ada apa nih gitu kan curiga pengen tahu ternyata saya yang salah dalam memahami orang-orang itu datang gitu. Ternyata sampai saat ini saya menyesal dan waktu itu Mas pertama kali saya masuk masjid bapak-bapak itu kaget gitu. Wah, ini dulu kan yang benci Islam. Sampai ditanya, "Kak, kenapa kesini mau ngapain?" Saya bilang saya udah masuk Islam. Bohong. Pasti itu bohong. Gitu. Bener gitu. Saya sholat pertama itu Mas nggak duduk itu bukan gini, duduk nggak gini. Duduk malah gini. Saya gini, lama sholat itu gini, kaki begini. Saya bilang, kok begini? Saya bilang, salah, diajarin lagi. Itu bapak-bapak semua bener diliatin aja surat sertifikat. Masya Allah itu semua pada pada kaget ya. Dan pada meluk gitu ya. Wow itu tiap ada pengajian atau tiap ini pasti ke rumah gitu. Assalamualaikum, Kang Hayu ngaji. Ada yang meninggal, Kang Hayu ikut tahlilan. Kang Hayu, ya pertama kali juga ini seumur hidup saya masuk ke liang lahat kuburan, Mas. Ini demi Allah gitu ya. Waktu itu ada yang anak obesitas meninggal, orang masjid juga, itu anaknya suka ngaji, suka pokoknya paling rajin lah ke masjid. Kebetulan sakit, obesitas, meninggal, dan kebetulan waktu itu saya masuk Islam, itu pernah saya upload Mas di YouTube, cuma kena di strike karena menampilkan orang yang meninggal itu direkam sama ketua DKM. Saya masuk ke liang lahat pertama kali seumur hidup saya gitu, megang pocong Mas, bayangin ya Allah. Ini baru pertama sampai suruh ke liang lahat. Waktu saya masuk ke liang lahat itu pertama kali itu yang saya rasakan, ya Allah, apakah saya akan seperti ini nanti ketika mati ataukah di dalam peti? Karena dalam peti itu kan pikiran saya dulu masih meninggal masih enak, masih dipakein jas gitu kan, pakai sepatu peti mahal. Ternyata ya Allah, inilah pengalaman Islam yang nggak pernah bisa saya lupakan. Adalah saya saya bela Islam sampai mati. Insya Allah. Menandakan bahwa Allah menciptakan manusia itu dari tanah ya udah. Ya, bagi Allah tuh manusia tetaplah manusia. Itu nggak perlu ada dimewahkan. Bahkan sampai dia mati pun ya dia tetap manusia gitu. Masya Allah ya.
Kang Erik, Masya Allah tadi kisahnya udah sangat luar biasa nih Kang Erik. Nah, Kang Erik, kabarnya Kang Erik juga ini ya, suka aktif di media sosial ya? Ya. Terkhusus di YouTube ya, Masya Allah. Boleh dikasih tahu nggak channel YouTube-nya apa nih? Channel YouTube-nya, oh di sana ya. Ini aja nih ya. Okay. Ini Mu'alaf Channel. Mu'alaf Channel. Ini khusus memang untuk membahas, awalnya sih ingin berbagi gitu ya. Ingin berbagi mulai dari kitab Bible dibuka supaya saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan kafir ini bisa melihat, sadar ya? bukan sadar, jadi apa ya? sedikitnya mereka membaca lah, karena kebanyakan yang saya temui ini mereka tidak pernah baca gitu. Ketika dia tunjukkan ayat ini, ketika saya ngomong coba buka ini, mereka coba bacain. Kok saya bilang harusnya bacain aja gitu loh. Malah mereka, emang ada dalam Bible seperti itu? Malah bilang gitu. Saya bilang, lah kamu Bible dibaca atau disimpan di kelek gitu kan? Baca, saya bilang. Sampai niatnya seperti itu. Cuma ya karena istilahnya keluarga besar saya masih dalam agama Kristen, jadi sedikit dikurangi, tapi saya masukin ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu hanya utusan Allah, gitu. Jadi memang dalam Bible pun Yesus saja mengatakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Itu ada gitu. Ada ya. Bahkan Yesus sendiri, aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku sendiri kalau bukan perintah dari Dia. Dia itu kan Allah. Gitu. Jadi itulah. Tapi kesini Mas, apa ya? Reaksi murtadin ini. Oh iya. Ya, oke. Emang karakter gitu ya channel Kang Erik ya. Jadi kesini mulai setelah melihat, meneliti para murtadin ini, nggak perlu jauh-jauh sebenarnya gitu ya. Merasakan apa yang murtadin rasakan, istri saya lah nanti insya Allah gitu ya. Insya Allah ya, di lain waktu ya. Insya Allah istri saya nanti bolehlah tampil di ngaji cerdas. Insya Allah. Supaya menceritakan bagaimana kisah murtadnya dari Islam, murtad Islam lagi artinya ya memang Islamnya bukan Islam yang taat gitu ya. Pada saat itu ya? Pada saat itu, sampai sekarang Alhamdulillah istri saya menjadi muslimah ya, bukan muslim. Ya, muslimah yang, ya Allah ya. Kadang saya telat sholat aja, sampai ngamuk-ngamuk Mas. Ngamuk ya? Kamu cepat ke masjid. Saya bilang, iya bentar, wudu dulu. Gitu. Sampai, ya Allah, inilah. Jadi ya, beda lah dari yang dulu Mas. Kisahnya ada pasti. Nah mungkin itu bagi sahabat ngaji cerdas yang mau mampir mungkin ke channel Kang Erik ya, banyak sekali nanti inspirasi-inspirasi yang didapatkan insya Allah dari channel Kang Erik. Nah Kang Erik, sebelum kita tutup nih Kang Erik, ada nggak pesan-pesan buat para mu'alaf ataupun kaum muslimin dimanapun mereka berada? Oke, bismillah. Untuk teman-temanku atau sahabat-sahabatku yang mu'alaf, mungkin kita merasakan hal yang sama, banyak banyak cobaan dari Allah kepada kita mungkin nggak dapat guru ngaji, kita nggak dapat teman sharing, kadang mungkin kita nggak dianggap sebagai seorang muslim, ataupun kadang kita sulit untuk belajar agama Islam, tapi dengan keinginan sendiri sebenarnya itu timbul dari diri kita sendiri, apakah kita mau mendalami Islam ataukah hanya cuma status sebagai Islam. Ini yang menjadi penting karena saya pun pernah merasakan hal yang sama gitu. Jadi saya pernah merasakan kok saya nggak punya guru ngaji, kok saya nggak pernah dapat ilmu Islam, kok saya nggak pernah diperhatikan. Tapi bukan masalah itunya, kita minta tuh sama Allah gitu, bukan sama manusia, apalagi sampai memelas kepada manusia untuk merasa saya ini mu'alaf loh, harus dizakati loh, harus begini. Ya Allah, itu kadang saya juga sempat tipe-tipenya banyak kayak gitu kan, ditipu juga gitu, mu'alaf ditipu, mu'alaf kan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tapi ini yang harus kita perhatikan sahabat mu'alaf. Jadi teman-teman yang mu'alaf jangan patah semangat untuk terus mencari kebenaran Islam. Kalau perlu baca Bible lagi supaya bukan sebagai pedoman ya, tapi sebagai pembanding bagaimana Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dalam Al-Quran dan juga Nabi Isa Al-Masih di dalam Bible. Itu semua merujuk kepada
bahwa Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini hanyalah utusan Allah yang mengajak kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa gitu. Ta'ala. Dan untuk teman-teman yang muslim, sahabat muslim semuanya, muslimin wal muslimat, tolong juga hati-hati kepada para mu'alaf gitu, karena banyak saat ini tuh yang memanfaatkan, Mas. Oh, gitu. Jadi memanfaatkan keadaan-keadaan apalagi di saat PPKM atau pandemi ini, banyak orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai mu'alaf, datang ke masjid-masjid, datang ke rumah-rumah, ataupun ke apa ya namanya ya, melalui media sosial, mengaku sebagai mu'alaf, butuh bantuan dan segala macamnya, itu dipastikan mu'alaf palsu gitu ya. Kecuali ada orang yang memang kenal dengan orang ini dan benar mu'alaf dan memang harus dibantu, itu baru kita bantu gitu. Jadi jangan sampai kita terkecoh atas apa namanya ya, tingkah laku sendiri, tiba-tiba datang ke kita nyediain ini saya mu'alaf gini, ini dapat gampang banget sebenarnya dapat, cuma ini waspada gitu, apalagi ke rumah-rumah ini saya mu'alaf, oh saya perlu zakat, saya butuh ongkos gini, wah itu udah itu termasuk penipuan. Kang gitu Erik pernah jadi korbannya soalnya. Korban soalnya saya sampai minta-minta uang ke saya buat pengobatan, buat ini ya. Namanya sebagai, saya juga merasakan sebagai mu'alaf, apa yang saya punya saya bagi. Tapi tetap intinya kita menyerahkan diri kepada Allah, supaya Allah yang membimbing kita untuk bisa memilih. Karena apalagi kalau misalnya kita lebih apa ya namanya, lebih belajar Al-Quran tuh lebih dalam lagi, lebih lebih tadabbur Al-Quran, untuk bisa memahami apa maksud Allah. Nanti Allah akan kasih petunjuk satu persatu, ini yang harus dibantu, ini yang enggak, ini yang harus didalami, ini yang enggak, nanti ketahuan semuanya. Karena Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk orang-orang yang berpikir. Berpikir ya. Itulah Masya Allah. Jadi masuk Islam nih saya bukan karena wanita, harta, tahta, ataupun karena faktor lainnya, karena memang kebenaran yang harus saya jemput, harus saya ambil, supaya hidup saya jadi lebih baik, menjadi orang yang bisa berguna lah istilahnya untuk keluarga, untuk masyarakat banyak, dan juga terutama bukan ingin pujian dari manusia, tapi dari Allah. Itu aja sih intinya. Tabarakallah. Itu yang membuat saya wah luar biasa. Giroh. Masya Allah ya. Semangat. Nah, sekarang semangat ya dalam berdakwah ya. Masya Allah. Dari seorang Kristen Advent, kemudian aktif juga, sempat ngajak-ngajak orang murtad juga, kemudian apalagi sempat benci juga sama Islam, sampai ngajak istri murtad. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang sama Kang Erik. Amin. Allah kasih petunjuk buat Kang Erik sehingga memeluk agama Islam yang hak ya, Kang Erik ya. Yang hak. Dan sekarang aktif juga lagi berdakwah, Masya Allah. Ini kalau nggak jadi inspirasi sih keterlaluan banget sih buat kaum muslimin ya, dimanapun berada. Baik, Kang Erik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, Kang Erik ya. Buat sahabat ngaji cerdas, terima kasih atas perhatiannya sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat dari video ini. Silakan share sebanyak-banyaknya video ini supaya para murtadin juga ngeliat ya. Betul. Masya Allah. Baik. Akhir kalam kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.